Halo, salam simak dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Di video kali ini kita akan ngebahas ini lagi, Montec Hyperflow 240, AIO-nya Montec yang 240 mm. Di beberapa konten lalu saya pernah buat konten tentang ini, produk ini. Cuma waktu itu cuma PC build, ASMR dan juga secara visual, menekankan lebih ke visual ya. Dan dari beberapa kali saya nyoba AIO ini, jadi ada beberapa tes yang kemarin saya lakukan untuk beberapa prosesor baru juga menggunakan I/O ini. Saya ngerasa memang performanya ini sedikit banyak di atas rata-rata kebanyakan 240 yang pernah saya coba. Walaupun saya nggak bisa make sure ya, tapi perasaan saya ini nih relatif lebih bagus performanya dibandingkan beberapa I/O yang pernah saya coba. Dan setelah saya cari tahu beberapa review di luar, memang banyak yang ngomong kalau performanya ini memang keren banget di atas rata-rata. Nah, di video kali ini kita akan coba langsung bandingkan. Saya akan coba cari beberapa pembanding I/O yang kita punya. Kita akan coba bandingkan performanya Hyperflow 240 dari Montec ini dengan beberapa I/O baik yang 240 maupun yang 360. Kira-kira sekeren apa sih performanya? Ayo kita mulai. Iya, sebelum lanjut kita akan coba lihat dulu di websitenya apa sih yang mereka highlight di websitenya. Jadi ini memang I/O pertamanya Montec sepertinya. Saya baru pertama kali lihat ini di Computex yang 2024. Dan udah banyak banget reviewer yang nge-review I/O ini dan mereka bilang performanya oke. Jadi secara umum kita coba lihat spesifikasinya ya. Jadi secara umum ini tidak ada yang istimewa ya kalau dari spesifikasinya. Kalau kita lihat Hyperflow 240 ini support CPU socketnya normal. Hampir semua sama sekarang. LGA 1700 dan ke bawah support, AM5 juga support. Panjang tubingnya 400 mm, ada yang hitam, ada yang putih, garansinya 6 tahun kalau dari websitenya. Radiator dari aluminium, dimensinya kurang lebih sama, muat 240 mm ya, 12 cm x 2 fan-nya. Terus pompanya ini RPM-nya 3100 RPM-nya. Terus noise level-nya di 28 desibel. Konektornya 4 pin PWM 2 flash spot DC. Terus untuk fan-nya 2 x 12 cm tentunya karena 240 dan menggunakan fluid dynamic bearing untuk bearingnya. Dan untuk RPM fan-nya maksimum di 2200 RPM dengan airflow-nya CFM-nya 76 something per fan-nya. Cukup tinggi sih kalau untuk CFM fan-nya. Terus ada beberapa aksesoris LED di water block-nya juga di fan-nya yang RGB. Ya, itu spesifikasinya. Kurang lebih seperti itu, secara umum tidak ada yang membuat saya bilang istimewa ya di spesifikasinya. Tapi kenapa bisa orang bilang ini performanya bagus banget? Habis ini kita akan buktikan, kita akan bandingkan dengan beberapa I/O yang kita punya. Oke, kita akan cari pembandingnya yang saya masih punya, I/O yang pernah kita tes dan masih ada di gudang kita. Ada yang 240, pertama ada ini DX240 dari Dark Flash, ini entry level, harganya sekitar 800-900 ribu. Terus ada juga ini MAG Core Liquid E240 dari MSI. Ada juga yang 360, kita ada ini yang premium nih, ada Kraken Elite ya, Kraken Elite 360 dan satu lagi di sana sih kasusnya Arctic Freezer 360 mm. Jadi kita bandingkan dengan dua I/O 240 mm Dark Flash dan MSI dan dua I/O 360 mm Arctic dan Kraken Elite dari Angel TXT ini. Kira-kira seperti apa? Habis ini kita akan bicarakan dulu testbednya dan metodologi pengujian kita. Kita akan uji secara simpel aja untuk melihat performa si Hyperflow 240 dari Montec ini. Oke, kita langsung bandingkan performanya. Terus gimana kita mau membandingkan performa si Montec Hyperflow 240 ini dengan beberapa I/O yang kita punya di sini. Jadi kita akan coba secara simpel dan sederhana aja. Jadi secara teori, processor zaman sekarang, itu performanya itu sangat bergantung pada performa si cooler yang kita pakai juga. Semakin bagus cooler yang kita pakai, semakin dingin, itu semakin tinggi clock-nya dan juga CPU package power-nya bisa semakin besar untuk menunjang clock yang lebih tinggi. Batasannya memang suhu ya, begitu suhunya mencapai Tgmax mereka akan mengurangi performanya sehingga otomatis clock-nya turun dan juga CPU package power-nya juga turun. Dan harusnya juga kelihatan dari skor benchmark yang akan lebih rendah karena clock-nya turun. Jadi sesederhana itu kita menggunakan Core i9 14900K. Prosesor yang cukup boros ya, CPU package power-nya bisa di atas 300 kalau memang memungkinkan dari mulai motherboard dan juga coolernya dan juga motherboard dari ASRock PG Riptide ZQ90. Kita akan menggunakan sideband R23 throttling test 10 menit
dan kita coba buka semua power limitnya dari BIOS di motherboard, sehingga harusnya limitasinya ada di cooler yang akan kita bandingkan nanti. Kita akan lihat beberapa parameter. Yang pertama CPU package powernya. Berapa power yang bisa disuplai oleh si sistem ketika kita menggunakan masing-masing cooler ini. Semakin dingin coolernya, semakin besar CPU package powernya harusnya. Dan juga kelihatan harusnya dari clock yang bisa lebih tinggi. Dan akhirnya nanti juga bisa kelihatan dari skor yang harusnya juga lebih tinggi. Oke, karena ini beberapa tema pas bawaannya sudah tidak ada ya. Ini kan stok-stok lama saya juga. Saya akhirnya seragamkan aja untuk tema flashnya menggunakan ini Noctua NTH1 seperti ini. Dan kita gunakan ini di semua I/O yang akan kita bandingkan nanti. Dan juga ini kita lakukan di luar casing ya. Kita nggak pakai casing untuk mempermudah proses penggantian I/O-nya. Seperti apa hasilnya? Apakah benar ini performanya di atas rata-rata? Yuk kita lihat. Yang pertama kita akan coba bandingkan dengan yang sama-sama 240 mm yang pakai dua fan 12 cm ya, yang kayak gini secara dimensi nggak berbeda. Ada dark flash DX240 dan juga ada MSI Core Liquid E240. Kita jalankan Cinebench R23 selama 10 menit throttling test dan kita rekam lognya, log HW infonya dan kita lihat hasilnya. Kelihatan di sini CPU package powernya, yang hijau ini kan yang Hyperflow nih, itu jauh lebih tinggi dibandingkan MSI dan juga dark flash. Kalau yang Hyperflow ini bisa sekitar 297 watt untuk average-nya yang disuplai ke prosesor Core i9 14900K ini. Sedangkan untuk MSI itu di sekitaran 260-an dan untuk yang dark flash sekitar 248-an. Jadi memang beda banget. Ini membuktikan salah satu bukti kalau memang performa pendinginannya jauh lebih bagus dibandingkan dua I/O yang kita coba bandingkan. Kalau kita lihat average clock-nya gimana? Average clock-nya juga bisa kelihatan di sini. Untuk yang Hyperflow ini lebih tinggi. Average-nya di 4,9 something, 4,9 giga something. Sedangkan untuk yang MSI sekitar 4,7-an dan untuk yang dark flash itu sekitar 4,690 ya, hampir 4,7 giga. Jadi di sini juga kelihatan kalau ketika CPU package power yang lebih tinggi, clock-nya juga bisa jauh lebih tinggi. Nah, di sini kita coba lihat bandingkan dengan yang 360 mm. Nah, sekarang kita coba bandingkan si Hyperflow 240 ini dengan I/O yang 360 mm. Ya, yang lebih panjang, yang ketambahan satu fan. Dan di sini kita akan bandingkan dengan Arctic Freezer 3 360 mm dan ini NZXT Kraken Elite 360 mm ini premium, harganya juga di atas 4,5 juta ini. Oke, kita coba lihat ya dengan metodologi yang sama R23 Cinebench multicore throttling test 10 menit, kita rekam lognya dan kita lihat hasilnya. Untuk CPU package powernya nempel-nempel. Jadi kalau dilihat dari grafiknya ini sama-sama lah ya, tidak ada yang signifikan. Kalau kita detailkan, yang Hyperflow ini average CPU package powernya 297,6, jadi hampir 300 watt. Sedangkan untuk yang Arctic itu sekitar 300 lebih dikit lah, dan yang NZXT ini 298,6. Jadi marginnya tipis banget ya, 1-2 watt doang. Jadi memang performanya ini nempel-nempel 360 premium memang. Dan kalau kita lihat average clock-nya juga kita bisa lihat ini kurang lebih sama ya. Hyperflow-nya 4,92, terus Arctic-nya 4,94 dan NZXT-nya 4,89 ya, 4,9-an ya. Dan kalau kita lihat hasil skor Cinebench-nya, kita gabungkan juga yang dengan yang 240, bisa kelihatan kalau memang performanya si Hyperflow ini memang luar biasa ya kalau kita lihat dimensinya yang 240 mm. Skor tertinggi dicapai oleh Kraken NZXT dengan 40.700 something. Yang nomor 2 justru ini, Montek yang Hyperflow 240 ini di 40.600 lah kurang lebih. Yang nomor 3 yang Arctic Freezer 3 360 sekitar 40.400, sedangkan 240 lainnya itu di bawah 40.000 semua. MSI di angka 39.000 something dan dark flash di 38.000 something. Ya, itu cuma pembuktian sederhana. Memang ternyata performanya ini lawannya sebenarnya bukan yang 240 ya, 360 mm. Oke, habis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Oke, kita sampai pada akhir video. Memang luar biasa sih performanya. Saya juga heran kok bisa ya. Maksudnya ini 240 mm, tapi ternyata performanya ini nempel-nempel dengan 360 mm. Bahkan tadi kita bandingkan dengan yang premium, NZXT Kraken Elite 360 mm, yang harganya mungkin hampir 3 kali lipatnya ya.
Ini masih bisa bersaing loh, masih bisa bersaing. Dan jelas dibandingkan 240 mm yang tadi kita bandingkan, baik yang entry level seperti Darkflash maupun yang MSI Core Liquid yang harganya kurang lebih sama, sekitar 1,3 1,4 juta. Ini jelas memiliki performa pendinginan yang kelihatan banget, lebih dingin ya. Dilihat dari CPU package power maupun dari average clock maupun dari skor Cinebench-nya, bisa signifikan lebih dingin si Montech ini. Cukup menarik. Jadi dengan dimensi yang lebih compact, ini performanya bisa bersaing dengan 360 mm yang premium sekalipun. Jadi buat kalian yang ingin rakit PC yang nggak terlalu gede, biasanya kan orang akhirnya milih 360 mm itu kepaksa juga karena cari performa pendinginan yang terbaik ya. Cuman dengan adanya Montech HyperFlow 240 ini kalian bisa lebih leluasa, nggak usah cari yang 360, 240 aja cukup. Jadi casingnya nggak usah terlalu gede, bisa relatif lebih compact. Dan juga tentu harganya bisa jauh lebih murah. Ya, jadi info harganya tuh kalau saya lihat di market sekitar 1,3 sampai 1,4 juta, dapat performa seperti yang tadi kita coba tes bareng-bareng, walaupun singkat dan sederhana, saya kira bisa lah mewakili, membuat gambaran secara umum gimana sih performa si HyperFlow 240 mm dari Montech ini. Gitu aja sharing kita tentang sebuah AIO 240 yang ternyata luar biasa. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.